others. I'm not like the others. You're I'm very, not. very, very different than the others. So Very, very different. So good. different, in fact, that you and I can never, ever, ever, ever be together. Stop fighting. Why? Oke, kali ini gue mau nyeritain sebuah film yang berkisah tentang seorang pria berusia 37 tahun bernama Mike yang berubah menjadi siswa sekolah menengah atas berusia 17 tahun. Ya udahlah, gue juga nggak tahu apa lagi yang harus gue jelasin. Langsung aja ke filmnya, berjudul Seventeen Again. Di sini diperlihatkan seorang pria, ya dia ini Mike O'Donnell, ya gitulah penyebutannya. Dia ini pemeran utamanya pada tahun 1989. Dan di sini Mike bersama timnya sedang bersiap untuk seleksi pertandingan. Di sini gue mau memperkenalkan seseorang. Ini adalah Uncle Murphy. Dia adalah pelatih tim basketnya si Mike di sekolahnya. Dan yang ini namanya Ned. Dia adalah teman satu timnya si Mike. Plus dia juga selalu jadi bahan bulian di timnya dan selalu si Mike yang ngebelain. Dan wanita yang baru nyampe ini namanya Scarlett. Dia adalah pacarnya si Mike. Ya gitulah, Scarlett Whitening Beauty. Akhirnya Mike pun menghampiri si Scarlett dan kita nggak tahu apa yang diobrolin. Tapi di sini bisa kelihatan kalau si Mike itu kayak kelihatan cemas gitu. Di sini pertandingan penyeleksian pun dimulai. Lagi-lagi di sini kelihatan kalau Mike benar-benar kayak gelisah dan cemas gitu. Gue pun nggak tahu apa yang diobrolin gitu, sampai ya gitu kelihatan kayak benar-benar bingung. Dan sampai akhirnya dia ninggalin lapangan cuma buat ngejar si Scarlett yang dia lihat pergi keluar lapangan. Dan akhirnya kita pun tahu kalau si Mike bakal gagal dalam seleksi. Oke, dia gagal sekarang gara-gara ngejar si Scarlett. Oke. Dan akhirnya mereka pun ketemu dan nyelesain masalahnya dia baik-baik. Ya, yang ternyata si Scarlett itu udah hamil sama si Mike. Di sini terlihat Mike O'Donnell today terbangun dari tidurnya di pagi hari. Dia pun bangun dari ranjang dan sarapan sama istrinya. Istrinya, lah anjing, kok jadi gay? Anjing, jadi gay, gila goblok. Scene berganti pada Mike yang sedang menghadiri rapat. Di sini Mike udah ngerasa pede banget, ngerasa dia yang bakal naik jabatan. Ternyata teman cewek sebelahnya coy, anjir nyesek banget gila. Goblok sih mah anjing, anjing. Mike yang merasa kecewa pun memutuskan untuk pulang lebih awal, diiringi oleh sindiran wanita-wanita. Ternyata Mike pergi ke sekolahnya dia dulu pas SMA. Di sini dia menuju ke lapangan basket yang ada di sekolahnya itu sambil mengenang-enang masa-masa dia menjadi anak-anak populer pas lagi hits-hitsnya dulu. Dia pun jalan di lorong sekolah sambil ngeliat piala-piala yang dulu pernah dia dapetin bersama timnya pas zaman dia sekolah. Wow. Tiba-tiba muncullah seorang kakek-kakek yang gak tahu datang dari mana sambil menanyakan kepada Mike apakah dia mau kesempatan yang baru itu terulang. Mike pun menjawab, ya kau benar, oke. Tiba-tiba datanglah segerombolan perempuan yang salah satunya itu adalah anaknya Mike bernama Maggie. Dia menanyakan situ apa yang sedang dilakukan ayah di sana. Dan si ayah pun menjawab, aku sedang berbicara kepada lupakan. Akhirnya dia pun bertiga pergi ke toko es krim untuk mengenang masa-masa kecil si Maggie. Ya jelas lah dia kagak suka, udah tua bangkau gitu anjir. Si Mike goblok emang. Ini adalah Alex. Dia adalah anaknya Mike dan adiknya si Maggie. Sebagai ayah yang perhatian, Mike pun menanyakan tentang perkembangan permainan basket si Alex. Dan Alex pun menjawab, semua baik-baik saja ayah, tenang saja. Pesta pun selesai, saatnya Mike mengantarkan kedua anaknya ke rumahnya. Ya, dari sini kita bisa ngelihat kalau hubungan keluarga mereka itu emang kayak kurang harmonis gitu. Dia diabaikan anjir. Sian anjir. Di waktu yang bersamaan, Mike pun melihat istrinya yang sedang merenovasi tamannya. Ya,
Di situ kelihatan kalau hubungan mereka berdua emang nggak baik-baik aja karena mereka berdua ini pengen cerai. Saat di perjalanan pulang, Mike pun terlihat seperti ada seseorang yang ingin melompat, dan setelah pengen disamperin, orang itu adalah anjir kakek-kakek sakti. Cuma nggak berapa lama dia pun menghilang. Anjing, ada di mana-mana nih orang gila. Ngeselin banget mukanya bangsat. Mike pun yang penasaran mencoba menghampiri kakek-kakek itu, dan ternyata udah nggak ada. Saking khawatirnya, Mike pun akhirnya tercebur di dalam lubang apa? Paginya terlihat seseorang yang sangat lusuh, dekil, kotor dan kusam. Dia membersihkan diri, dan di sini terlihat pria itu adalah Mike. Mike yang kembali muda. Mike pun kaget, jangankan dia, saya pun kaget anjir. Akhirnya membangunkan Nate temannya. Nate yang awalnya nggak mengenali muka Mike mengira kalau Mike itu adalah maling. Akhirnya di sini pertarungan yang sengit pun terjadi antara Mike vs Nate. Mike di sini meyakinkan si Nate kalau dia adalah benar Mike, tapi si Nate terus menangkalnya. Akhirnya pertarungan pun terus terjadi. U.S. Princess Leia to Junior Pro. Covered by the local. Nate pun terjatuh dan menyerah, tapi liciknya dia malah menendang biji pilir si Mike. Jeduk anjing, ngilu bangsat sampai ke perut itu ngilunya anjing. Ngelihat Mike yang sedang kesakitan, Nate pun tidak menyanyiakan kesempatan itu untuk menimpa palanya si Mike. Tapi akhirnya Nate pun menyadari bahwa Mike itu adalah Mike yang ada di foto. Berarti itu adalah benar-benar Mike. Nate pun kaget dan akhirnya Mike pingsan. Setelah sadar, akhirnya Mike pun menjelaskan dengan apa yang terjadi kepada dirinya sampai bisa menjadi muda kembali. Sambil menahan rasa biji pilir yang sakit dan pala yang pusing, Mike pun yang penasaran akhirnya memutuskan untuk kembali ke sekolahnya dan mencari cleaning service tersebut. Tapi anehnya di sana nggak ada yang mengenali tentang pria tersebut. Sampai akhirnya Mike ketemu dengan cleaning service di sana dan dia pun mengatakan bahwa nggak ada cleaning service lain selain dirinya. Di saat Mike sedang bingung, tiba-tiba terjadi sesuatu yang aneh karena di sekitarannya tiba-tiba becek dan becekannya itu pun menuntun dia ke suatu tempat dan Mike pun mengikutinya. Becekan itu pun membawa Mike ke ruangan lapangan basket. Akhirnya, Mike pun berpikir bahwa roh pemandu itu menginginkannya untuk kembali ke sekolah itu dan meminta Nate untuk menjadi walinya untuk bisa mendaftar di sekolah tersebut. Akhirnya, Mike dan Nate pun datang ke sekolahnya dan bertemu kepala sekolah untuk mendaftarkan Mike bersekolah. Di saat itu juga ternyata Nate menyukai kepala sekolah tersebut. Nate pun yang tidak ingin menyembunyikan status singlenya, dia mengatakan, Before we get started, I think you should know that Mark's a bastard. jadi Mark itu si Mike, jadi dia tuh ganti nama buat daftar sekolah di sini. Ya gitu dah, jadi dia ganti nama. Dan akhirnya si Mark atau si Mike ini pun keterima di sekolahan itu. Keesokan harinya, Mark pun datang untuk bersekolah. Mark pun yang mendapatkan pelajaran olahraga, dia pun mencoba skill-skillnya. Dan tanpa disadari, Uncle Murphy pun melihat kemampuannya itu. Uncle Murphy pun memanggil Mike dan mengatakan bahwa di tim basketnya sedang membutuhkan gelandang. Dan menawarkan kepada Mike untuk mengikuti uji coba. Latar berganti, terlihat Mark yang sedang ngencing, tiba-tiba mendengar seseorang yang minta tolong dari dalam toilet. Betapa kagetnya Mark pas tahu di dalam situ ternyata Alex yang sedang terikat. Di situ pun mereka berkenalan dan Mark pun melepaskan ikatannya Alex. Go for it. Setelah itu mereka pun berdua pergi ke kantin bersama. Dan di situ juga Mark pun melihat anaknya si Maggie sedang membagi cakra sama pacarnya si Stan. Dan ternyata si Stan itulah yang ngikat si Alex tadi di toilet. Jadi Alex ini sering dibully sama pacarnya Maggie, si Stan. Alex yang berulang kali mengingatkan Mark untuk tidak menatap si Stan. Mark pun tetap menatapnya dan akhirnya pun Stan yang merasa terganggu menghampiri mereka berdua.
Mark pun yang tidak terima Alex dibully seperti itu, akhirnya dia pun membela si Alex dengan mempermalukan si Stan dengan mengatakan Stan adalah orang yang lemah. Stan seperti manusia primitif karena tidak bisa mengontrol emosinya. Dan yang terakhir adalah titiknya Stan itu kecil. Latar berganti, terlihat Mark yang sedang membicarakan masalahnya kepada si Nate. Dia merasa bahwa dia adalah ayah yang buruk bagi anak-anaknya. Gimana nggak buruk setelah dia mengetahui kalau Alex itu menjadi bahan pembulian, sedangkan Maggie selalu cipokan di sembarangan tempat kayak kucing. Mark pun pergi ke rumahnya Alex. Di sana, Mark pun melihat bakatnya si Alex dan mengatakan bahwa kau layak berada di tim. Lagi asik-asiknya latihan, tiba-tiba datanglah Scarlett dengan temannya. Di sini, Scarlett pun merasa heran karena melihat mukanya Mark mirip dengan mukanya Mike pas zaman SMA dulu. Keesokan harinya, di acara pertandingan basket di sekolahnya, Mark pun merasa cembukur karena melihat istrinya datang bersama gebetan barunya. Panas anjir. Dengan keadaan hati yang rasanya anjing banget, Mark pun mencoba untuk fokus mengejar ketertinggalan poin dari timnya. Di sini, Mark pun yang mendapatkan peluang untuk memasukkan bola lebih memilih mengoper bola itu kepada si Alex. Jadi supaya Alex yang masukin bolanya dan Alex pun lebih terlihat. Timnya pun menang berkat si Alex. Dengan begitu, Mark pun akhirnya bisa membuat Alex jadi bisa lebih terlihat. Sepulang sekolah, Mark pun yang melihat kalau Nate berhasil menggebet kepala sekolah beserta kemenangan timnya. Akhirnya dia pun mengajak teman-teman yang lainnya untuk mengadakan pesta di rumahnya malam hari. Mark yang sedang mencari Maggie akhirnya menemukan Maggie sedang menangis di tribun lapangan. Mark pun menghampirinya dan mengatakan apa yang sedang terjadi. Maggie pun menjawab kalau Stan menyampakan dirinya. Maggie pun menjelaskan setelah permainan basket, Stan dan Maggie pun bertemu di belakang lapangan dan akhirnya terjadilah adegan berkembang-biakan. Mark pun yang merasa kecewa mencoba untuk menenangkan Maggie dan memberitahu kalau nanti malam di rumahnya ada pesta dan mengundang Maggie untuk menghadirinya. Di sini rada horor anjir, coba itu gimana perasaannya si Mike yang pengen disosor sama anaknya sendiri, serem banget gila. Lanjut. Malam pun tiba, pesta yang sedang diadakan di rumah Mark pun sedang dimulai. Dan di sini juga berkat si Mark, akhirnya anaknya bisa mendekati cewek idamannya. Di waktu yang bersamaan, Nate pun sedang berkencan sama kepala sekolah. Sedangkan di sini Nate pun nggak tahu kalau di rumahnya sedang ada pesta yang diadain sama Mark. Di sini gue mau ngejelasin. Jadi rumahnya si Mark itu sama dengan rumahnya si Nate. Jadi selama Mark lagi ngurusin perceraiannya dia, Mark itu tinggal di rumahnya Nate. Jadi yang diadain di pesta rumahnya Mark itu adalah rumahnya Nate. Ya begitulah pokoknya. Lanjut. Di sini Mark pun melihat Maggie yang lagi di lobi sama si Stan. Dan si Mark pun mengusir si Stan, mengancam dia akan dilaporkan polisi. Stan pun pergi, tapi sebelum pergi dia mengatakan sesuatu hal yang membuat Mark merasa kesal. Di sini nggak kita bilang berantem karena si Mark sekali tinju langsung modar, pingsan. Mark pun yang habis pingsan terbangun dalam keadaan kaget karena tiba-tiba dia lagi digrepein sama si Maggie, digrepein sama anaknya sendiri. Mark pun berusaha untuk menghindar karena di sini Maggie terlihat sangat buas ngajak si Mark buat berkembang biak. Mark pun yang sudah kepepet di sini mencoba untuk menenangkan Maggie, berusaha untuk menolak ajakan Maggie, tapi justru si Maggie malah berpikir kalau Mark itu adalah Mark pun menjelaskan kalau dia sedang mencintai wanita lain. Dan Maggie yang gak terima pun bertanya siapa wanita itu dan mengancam akan mencarinya. Mark pun yang sangat shock dengan tingkah laku anaknya di sini, cuma bisa terdiam dan istighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Keesokan paginya terlihat Mike dan Nate yang sedang membersihkan bekas pesta semalam. Dan di sini pun Mike menceritakan betapa gagalnya dia dalam mendidik Maggie. Di sini pun Nate mengatakan bahwa sidang perceraian Mike dan Scarlett akan dimulai dalam 22 menit lagi.
Akhirnya mereka berdua pun OTW ke pengadilan. Akhirnya mereka berdua pun sampai sebelum saat hakim memutuskan persidangan tersebut. Karena bentukan Mike yang masih muda, jadi di sini hakim pun sempat mengusir mereka berdua. Tapi tiba-tiba Mike pun mengatakan bahwa dia membawa surat yang dititipkan oleh Mike itu sendiri. Ya padahal dia sendiri. Mike pun membacakan surat tersebut yang berisi tentang bagaimana awal mula pertemuan Mike dan Scarlett itu. Dari zaman SMA sampai akhirnya dia menikah, punya anak gitu dah pokoknya. Setelah membacakan surat itu, Mike dan Nate pun pergi dari persidangan. Dan Scarlett yang merasa tersentuh dengan isi surat itu akhirnya menunda sidang perceraian mereka. Karena kepo, akhirnya Scarlett pun menghampiri surat yang tadi dibaca sama Mike dan melihatnya. Betapa kagetnya Scarlett pas tahu isinya. Gua nggak tahu itu surat tulisannya apaan, cuma tulisan yang ada di dalam surat itu nggak sesuai sama yang tadi dibacain sama si Mike. Jadi Mike itu tadi mengatakan bukan berdasarkan dari tulisan, tapi berdasarkan dari ya semua kejadian itu, perjalanan cerita mereka berdua. Ya hal itu ngebuat Scarlett pun akhirnya kaget dan tercengang. Pada keesokan harinya terlihat Mike yang sedang mengikuti penyeleksian pertandingan basket. Sebelum pertandingan dimulai, Mike pun mengeluarkan jurusnya. Ya, yang ternyata jurus itu pernah dipakai Mike ke Scarlett juga dulu pas zaman mereka SMA dulu. Scarlett yang kaget pun mengatakan, "Oh my god, aku tercengang. Apakah ini? Tidak mungkin terjadi, aku harus pergi dari sini." Scarlett pun pergi. Mike pun di sini merasakan deja vu karena emang kejadiannya dia ini sama seperti dulu, persis buat dulu gini, jadi sama-sama ngingetin mereka berdua. Semua terjadi sama seperti yang dulu Mike alamin. Dan di sini ternyata Scarlett itu pergi cuma pengen membuktikan apakah Mike yang ada di lapangan itu benar Mike suaminya dia. Akhirnya kejadian yang sama pun terulang lagi. Akhirnya Mike pun pergi keluar lapangan dan ngasih bolanya itu ke Alex. Di sini semua kembali seperti dulu. Ternyata kepergian Scarlett itu cuma sekedar buat memastikan apakah Mike yang di lapangan itu benar Mike suaminya. Ya, semua kejadian itu berjalan sama kayak dulu, yang akhirnya Scarlett pun percaya kalau Mike yang sebelumnya itu beneran Mike suaminya. Dan akhirnya mereka pun bertemu dan menjelaskan semuanya. Ya, dari sini akhirnya mungkin bisa jadi keluarga mereka akan jadi lebih baik, atau mungkin nggak jadi cerai, nggak tahu juga ya. Pokoknya habis kejadian ini film pun berakhir. Kalau dari penilaian gue pribadi sih ya, mungkin dulu itu si Mike pernah punya kesempatan untuk jadi pemain basket, cuma akhirnya dia ngilangin kesempatan itu untuk memilih Scarlett yang hamil gara-gara dia. Dan setelah beberapa tahun akhirnya mereka nikah dan punya anak, semua nggak berjalan baik-baik aja gitu. Sampai akhirnya dia yang datang ke sekolahan itu buat ngerenungin masa-masa lalunya dia. Sampai akhirnya dia ketemu kakek-kakek yang nawarin kesempatan kedua. Ya akhirnya pas kesempatan itu ada, semua benar-benar berjalan kayak sebelumnya gitu. Mike sekolah ada di tim basket itu, sampai akhirnya ikut penyeleksian lagi. Dan akhirnya di pertengahan jalan pun si Mike baru sadar kalau pilihan keduanya itu bukan soal permainan basket, tapi soal dia memperbaiki hubungannya dia sama istrinya dan memperbaiki keadaan anak-anaknya di sekolah itu. Kalau penilaian dari gua ada yang salah, coba yang ngerti jelasin dikit biar gua ngerti. Sebelumnya makasih udah mampir dan udah nonton. Jangan lupa di like sama di subscribe ya, biar kata nggak bagus-bagus banget, cuma ya udahlah, subscribe aja lah. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe.